Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihudah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sensitif sekali ya. Kok lebih dengar napasnya daripada suaranya. Ini tadi dari Kertek, hujan, badai. Jadi kita nggak berani cepat-cepat bawa anak kecil. Makanya sesampainya sekarang tinggal setengah jam menuju sholat isya. Kita sepakati dulu ini nanti berhentinya mau di 7. Ini mati ya? Hidup 4, bener ya? Setengah jam lagi. Lambat dikit ya? Baik, 19.22, 34 menit lagi. Nanti kita sepakati di 19.45, jadi kurang lebih setengah jam. Baru nanti insya Allah bareng-bareng kita menunaikan sholat isya berjamaah. Kecuali kalau tadi udah jamak motor. Tadi jamak motor? Boten. Bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah berarti. Oke. Hari ini para bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita lanjutkan terkait ulumul Quran. Kenapa ini buku yang saya pilih? Karena ini buku sifatnya narasi yang dibangun itu dalam bentuk naratif ya, bentuknya paragraf per paragraf. Tidak seperti buku-buku ulama yang lain yang biasanya dibentuk dalam susunan gurindam atau puisi, sajak, atau kita sebut sebagai nadzuman. Makanya buku ini mudah dipelajari. Lah karena saya belum dapat terjemahannya, yang perlu saya tekankan, ulumul Quran ini termasuk ilmu alat, yang dimana kita tahu bahwa ilmu alat itu seperti saat kita ingin buat pabrik. Kalau misalkan kita mau buat meja atau mau buat ini air minum dalam kemasan AMDK, kita punya pabrik, di pabriknya ada alat, terus sebelum masuk pabrik tentu kita nyari bahan bakunya. Bahan baku mulai dari buat ini botol, air, atau sekalian sama sedotannya. Jadi ada bahan mentah, kemudian ada pabrikannya, baru ada produknya, gitu ya. Ilmu dalam syariat kita itu bisa kita analogikan dengan 3 fase tersebut. Al-Quran, hadis Nabi SAW itu sifatnya bahan baku. Dari bahan baku itu kemudian masuk ke pabrik. Pabrik ini yang tadi saya sebut sebagai ilmu alat. Thayyib. Dari ilmu alat itu kemudian baru muncul produknya. Apa produknya? Ini aktif ini kamera? Aktif ya? Muncul produknya berupa ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tazkiyah. Ini turunannya. Sampai kemudian kita kenal dengan rukun iman dan rukun Islam. Nah, dari situ saya ingin menyebutkan beberapa modal terbesar orang agar selamat dari yang namanya syubhat. Syubhat itu pemikiran yang menyimpang. Dia harus punya modal ilmu alat. Ilmu alat itu satu, yang ibu-ibu dianggap aja kelihatan ya. Nahwu.
Dua sorof atau nahu sorof jadiin satu juga bisa. Ini ilmu gramatika bahasa Arab ya, bahasa Arab. Kalau fakultasnya sastra. Di Indonesia juga fakultasnya kalau belajar bahasa Indonesia ada sastra bahasa Indonesia. Yang ketiga, usul fikih. Usul fikih ini apa bedanya sama fikih? Usul fikih itu yang mengukuhkan kaidahnya bahwa kalau ada kalimat perintah dalam Quran berarti tandanya ini wajib. Misalkan di Quran ada perintah wa aqimus sholah dan dirikanlah sholat. Orang beriman kan kemudian bertanya, ini perintah ini sekali aja apa seumur hidup, segera atau nanti-nanti boleh? Ini sifatnya nggak boleh ditawar, apa ditinggalkan boleh. Nah, itu ilmu ini yang kemudian dipelajari dalam ilmu usul fikih. Yang keempat, ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran ini yang pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa puncak dari ilmu ini ada dalam kitab karangan Imam Suyuti. Judul kitabnya Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran, ini punya Imam Suyuti. Wafat tahun berapa ini Imam Suyuti? Imam Suyuti ini kayaknya tahun wafatnya cantik. Imam Suyuti. Berapa tahun wafatnya? Wafat tahun 911 kalau nggak salah. Cantik ya. Orang sekarang gampang ingatnya. Iya. Coba dicek di Google, bener nggak Imam Suyuti wafat tahun sekian? Kalau keliru biar kita benarkan. Yang kelima, ilmu mustolah. Mustolah hadis. Nah, ilmu ini berbicara tentang misalkan hadis yang sahih itu apa, hadis yang dhaif itu apa, yang diantara itu hasan hadis apa. Apakah semua hadis yang sahih harus diamalkan? Apakah semua hadis yang dhaif tidak boleh diamalkan? Ini bicaranya di sini. Bahkan saat panjenengan buka kitab hadis Bukhari, kemudian baca syarahnya, ya di dalam syarah itu sifatnya sudah kesimpulan, sudah produk jadi. Kalau ilmu alat ini kan kita ibaratkan tadi kan pabrikannya kan, pabrikannya, gitu. Yang keenam, ilmu mantik. Ilmu mantik. Kalau bicara nahwu shorof, orang belajar bahasa Indonesia dengan EYD, ejaan yang telah disempurnakan. Ada subjek, ada predikat, ada subjek, ada objek, ada predikat. Gitu. Misalkan kalau ada kata ini ujian bahasa Indonesia, kawasan bebas rokok. Ayo, ini artinya apa? Kawasan bebas rokok. Bebas merokok apa nggak boleh rokok? Jangan-jangan ada khilaf ini. Bebas dari rokok ya, bener ya? Kalau rokok, orang kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, rokok dia ditegur sama orang, mas, bisa baca nggak? Bisa, bebas kan? Bebas kan namanya. Ini orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Lah, kalau belajar ilmu nahwu shorof itu belajar biar paham tata baca, gramatika bahasa Arab. Kalau mantik ini ilmu yang berbicara tentang gimana kita berpikir dengan benar, bagaimana cara bernalar dengan benar. Jangan sampai kemudian salah dalam mengambil kesimpulan. Oke, saya punya target. Entah nanti Allah mudahkan gimana. Dari 6 ilmu yang saya sebut sebagai ilmu alat ini, orang awam minimal harus tahu wawasannya secara utuh. Kenapa? Biar mereka selamat dari syubhat kaum liberal dan sekuler. Misalkan gini, hari ini tema besar kita nomor 4, ulumul Quran.
Pertama kali kita belajar ulumul Quran apa? Kita belajar tentang Al-Quran adalah firman Allah. Panjenengan kalau ngikutin perkembangan dunia akademik, pertengahan tahun lalu 2024 ada seorang profesor yang kemudian menggugat bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Kata dia, Quran itu mah perkataannya Nabi Muhammad, bukan firman dari Allah. Jadi ya udahlah, biasa sajalah, nggak perlu dianggap sakral. Sebagaimana kita kalau pegang mushaf direkap, bahkan keliru-keliru kita cium, nggak usah lah. Itu cuman perkataannya manusia. Padahal di Quran kan di surat An-Najm kita tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi syubhat tentang orang yang menggugat Al-Quran itu bukan dari Allah, itu luar biasa ya. Ternyata pengaruhnya bukan hanya orang awam. Saya awalnya kira itu hanya orang awam. Ternyata kelas pesantren, santri-santri yang hanya belajar nomor 1 dan 2, santri tradisional se-Indonesia, insya Allah sudah sangat akrab nahu sorof. Bahkan mereka sampai menghatamkan kitab expertnya, Alfiyah gitu kan, kitab terbesarnya. Tapi kalau nggak punya bekal ulumul Quran, nggak jamin dia bisa selamat. Ada isu terbaru ini. Ini kenapa nih isu-isu ini perlu saya gulirkan? Biar panjenengan tidak bias ya dengan perkembangan modern hari ini. Nanti saya ceritakan alasan mendasarnya kenapa. Panjenengan kalau lihat siapa yang paling update ya di berita, kalau nggak mungkin postingannya Pak Dahlan. Beliau sempat nulis, nggak tahu postingan berapa, tentang seorang perempuan, anak kiai ya, orang pintar gitu, tinggal di pesantren dari SD, SMP, SMA, bahkan hafal Quran. Tapi di umurnya yang berapa ya, sekitar 20-an, memutuskan untuk melepas jilbab dan menggugat dasar-dasar pokok ajaran agama Islam. Namanya Kumaila kalau nggak salah. Coba di searching ya, Kumaila. Bener nggak ya, Kumaila? Ya, sambil di searching coba. Nanti kalau saya keliru sambil diinterupsi. Kenapa? Karena beliau figur anak muda, perempuan. Kalau di kalangan anak-anak laki-laki ya sosoknya cukup dikategorikan, wah ini cantik ini. Lah saat yang dibawa maksiat cuman dia sendiri, kita nggak urus. Nggak pakai kerudung terserah, nggak mau sholat terserah, nggak percaya Quran ya terserah. Cuman saat dia kemudian mengajak-ngajak, bahasanya mendakwahkan pemikiran sesatnya yang itu landasannya sekuler dan liberal, di situ perlu dibantah. Perlu dibantah, bahkan perlu diingatkan kepada umat bahwa orang-orang dengan pemikiran seperti ini menyalahi rukun ajaran agama kita, menyalahi rukun iman. Kita rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Nanti rinciannya termasuk beriman kepada kitab-kitabnya, iya enggak? Mengimani Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Berarti semua yang ada dalam Quran kita pastikan ini sifatnya apa? Sumber kebenaran mutlak. Jadi kalau Quran sudah bilang A, nggak mungkin kita bisa gugat. Kenapa? Karena dia sumbernya wahyu, gitu ya. Makanya tema malam ini kita akan spesifik bicara soal Al-Quran dan wahyu. Tadi benar nggak tadi isu yang tadi? Benar ya? Nanti silakan di searching sendiri bagaimana pemikiran sesatnya. Bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dibuang ke tempat sampah. Pemikiran seperti itu. Orang yang cuman modal nahu sorof, bahkan sampai ke titik hafal Quran, itu nggak jamin dia bisa mati dalam keadaan Islam. Padahal wasiatnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak turunannya, bahkan kita umat Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Luar biasa. Sekarang fitnah akhir zaman itu keras sekali, keras. Karena hari ini panjenengan bayangin kalau panjenengan sedang nyari kerjaan,
kemudian ketemu sama majikannya langsung spontan nyaratin kalau mau kerja sama saya gaji 2 kali UMR, tapi nggak usah sholat, mau nggak? Kita lagi nyari jodoh, ketemu perempuan luar biasa, kita tampak fisik luarnya istimewa, tapi giliran mau kita lamar, nggak apa-apa sama saya, mahar 1.000 perak aja, cuman jangan pernah baca Quran lagi. Itu gimana? Gimana coba kita dihadapkan kondisi-kondisi seperti itu? Dahsyat sekali ternyata fitnah akhir zaman ini. Makanya nomor 4, ulumul Quran. Kita akan spesifik bicara gimana para ulama mendudukkan Quran itu sebagai sumber kebenaran mutlak bagi umat Islam, karena bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena apa? Karena mulai dari proses pertamanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak bisa dibantah bahwa Quran itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran banyak sekali tantangan, ya. Di awal surat Al-Baqarah, di surat Al-Qasas, surat Al-Isra, surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang, kalau kalian gak percaya ini Quran, toyim, coba datangkan yang semisal Quran. Coba, kalian kan orang Arab, pinter juga buat syair, pinter juga sastra Arabnya. Coba sekarang datangkan yang mirip kayak Quran. Dari zaman dulu sampai hari ini, baik orang Arab atau orang non-Arab yang ahli bahasa Arab, terbukti mengakui bahwa ini gak mungkin dibuat manusia sedetail ini, serapi ini, secanggih ini. Bulan Ramadan besok itu momen terbaik kita mentadaburi Al-Quran. Moga-moga nanti majelis ilmu di sekitar Wonosobo penuh dengan tadabur Quran. Jadi kita makin mantap bahwa kenapa Quran ini kok sesuatu yang harus kita pegang erat. Kenapa? Selain dari proses informasi sampai ke kita sudah nggak bisa dibantah, pun isinya luar biasa, merinding bagi orang-orang yang tahu isi Al-Quran itu luar biasa. Bahkan bukan hanya dari sisi ilahiyat, maksudnya ketuhanan, sampai tentang cerita umat terdahulu, sampai kepada penemuan keilmuan modern hari ini, bahkan banyak yang terinspirasi dari Al-Quran gitu. Mungkin ada yang tanya, mungkin Ustadz, orang sudah pada ke bulan, ngapain kita belajar agama Islam? Iya nggak? Bisa jadi. Dan saya lagi ngumpulin materi tentang itu. Gimana kemudian kita coba ngobrol sama anak-anak sekarang, korelasi ajaran agama kita dengan ilmu modern itu bukan sesuatu yang kontradiktif. Tidak perlu dikotomi gitu loh. Itu kan cacat nalar gitu loh. Misalkan ada orang yang senang air putih, kemudian ada yang senang kopi. Terus yang senang kopi terus bilang sama yang minum air putih, wis zaman 2025 cek ngombe putih wae. Hubungannya apa? Ya kan sampean ngombe kopi karo ngombe putih kan ya kena. Ya kan ya bisa juga. Panjenengan jadi engineering ngapal Quran bisa. Panjenengan dokter spesialis sholat 5 waktu kan bisa. Sampean ahli desain grafis beriman kepada Allah kan bisa gitu loh. Kan gak harus kaya raya, gak harus jadi pengikut Fir'aun kan. Kaya raya kan gak harus jadi pengikutnya Qarun kan. Kan Qarun itu sesat juga karena materinya. Gitulah. Jadi pelan-pelan kita akan masuk. Pertama, saya akan mulai dengan definisi ya. Bagaimana kemudian Al-Quran ini datang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus paham apa itu wahyu. Wahyu ini secara definisi kata para ulama adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang terpilih sebagai petunjuk hidup. Jelas ya? Informasi dari Allah. Jadi Allah mengabarkan kepada siapa? Manusia terpilih, sebagai petunjuk. Dari sini ada 3 poin berarti. Pertama, kita harus yakin bahwa ada
entitas yang sifatnya itu eternal. Tidak ada sesuatu sebelum beliau atau zat itu ada, yang kita sebut sebagai sang pencipta. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, panjenengan bisa baca ayat yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, gitu ya. Allah lah zat yang pertama kali ada. Dalam hadis lebih jelas walaisa qablaka syai', sebelum engkau wahai Allah tidak ada entitas apapun. Jadi kalau ada anak kita kemudian bertanya, "Ayah, Allah itu siapa sih?" gitu kan. Kita jawabnya gimana? Ya pasti pakai ayat Quran. Misalkan kita katakan Allah itu adalah sang pencipta. Di surat Al-Hasyr akhir ayatnya, ayat berapa itu? 24 kalau enggak. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Terus kalau dia tanya lagi, bentuknya Allah itu kayak gimana sih? Ya gimana lagi, kita nggak mungkin jawab karena nggak kelihatan. Terus kalau dia tanya, terus yang menciptakan Allah siapa? Selain yang sudah pernah saya sampaikan bahwa pertanyaan ini keliru, bisa kita jawab dengan surat Al-Hadid ayat 3 tadi. Allah itu huwal awal, Allah itu yang pertama kali ada. Ini yang disebut dalam kaidah para ulama sebagai kesalahan dalam berpikir. Apa itu? Kalau nggak salah istilahnya infinity regress. Artinya ketersambungan atau kebergantungan tanpa batas. Ya. Ini yang sudah pernah saya singgung. Misalkan kalau saya mau minum ini harus izin Mas Jio dulu. Mas Jio bilang harus izin sebelumnya, harus izin sebelumnya. Harus izin siapa? Tanpa batas. Dunia ini diciptakan Allah. Allah diciptakan siapa? Terus pertanyaan yang menciptakan Allah itu siapa yang menciptakan Allah, gitu kan? Kalau terus ditanyakan seperti itu tanpa ada mentoknya, itulah yang disebut dengan kesalahan dalam berpikir. Mustahil kayak gitu mah. Harus ada mentoknya. Harus ada entitas tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Taib. Dari sini pertama kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Karena Allah ada dengan segala hikmah dan kebijaksanaannya, ini harus kita yakini juga. Allah kemudian mengabarkan informasi kebaikan kepada manusia. Lewat siapa? Karena nggak mungkin Allah ini langsung ngobrol empat mata dengan kita. Panjenengan tahu bulan ini Rajab. Mukjizat selain Al-Quran kepada Nabi SAW adalah Isra Mi'raj. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kepo, terus nanya, "Ya Rasulullah, panjenengan langsung lihat Allah?" Kepo banget. Kata Nabi apa? Nurun anna yarahu. Hadisnya diriwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzarrin. Ada cahaya yang menghalangi, itu disebut hijab. Gimana ngelihatnya? Nggak bisa, nggak kelihatan. Dan ini pendapat mayoritas sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ibnu Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud sepakat mereka Nabi SAW tidak melihat Allah waktu Mi'raj dengan mata kepalanya, dan itu mustahil. Karena itu bagian dari nikmat penghuni surga nanti di surat Al-Qiyamah ayat 23, ila rabbiha nadhirah. Di surga nanti baru orang beriman bisa melihat Allah. Saya mau masuk kepada gimana kita kemudian meyakini Allah itu ada, kemudian meyakini Allah itu memberikan informasi kepada manusia untuk disampaikan ke manusia lain, karena Allah tidak mungkin manusia melihatnya langsung. Di surat Al-A'raf ayat 143. Coba dicek ya, 143 atau 145 itu. Waktu Nabi Musa diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan Nabi Musa pernah diajak ngobrol. Panjenengan misalkan kalau ngobrol sama orang di balik tembok ya, ngobrol udah deket banget rasanya. Terus kira-kira apa habis ngobrol? Boleh ketemuan nggak?
Ngobrol di chattingan, di DM, di Instagram. Wah, kok kayaknya cocok, ketemuan yuk gitu, kopdar yuk. Nabi Musa alaihissalam, kata ulama tafsir, merasakan hal itu. Saat diberikan izin Allah untuk ngobrol, merasa subhanallah, luar biasa kenikmatan itu. Akhirnya apa? Qala Rabbi arini anzur ilaika. 143 benar gak? 143 benar. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, saya minta izin boleh lihat langsung gak? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala lan taroni. Enggak akan mungkin kamu bisa lihat. Walakin inzur ilal jabal. Coba lihat ke gunung. Bayangin manusia kecil disuruh coba lihat ke gunung. Tubuhmu yang kecil ini enggak akan kuat. Kata ulama tafsir ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Waktu Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu langsung jadi debu. Puff, langsung. Yang ditampakkan apa? Kata Ibnu Abbas, yang Allah tampakkan itu hanya seujung jari kelingking. Kira-kira. Maksudnya yang ditampakkan Allah celah sekecil itu langsung gunung Sindoro jadi debu. Puff. Luar biasa. Jadi memang kemampuan melihat Allah mustahil, kecuali di akhirat Allah berikan kemampuan itu. Karena tidak mampu langsung bertemu dengan Allah, bahkan nanti akan kita bahas, untuk mendapatkan wahyu saja Nabi SAW itu punya 1 dari 4 cara. Dan ada cara yang luar biasa merepotkan. Karena apa? Karena beliau harus berhubungan dengan malaikat yang sudah beda alam. Nanti kita akan sebutkan. Jadi penuh dengan hikmah ya. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah saking sayangnya sama manusia, Allah turunkan Al-Qur'an, wahyu, dan juga mengutus seorang nabi dari kalangan manusia. Kenapa? Karena manusia enggak mungkin langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Informasi itulah yang kita yakini sebagai wahyu. Berarti sudah meyakini adanya Allah, yakin ada informasi dari Allah. Berikutnya kita terpaksa atau dipaksa harus meyakini yang namanya Rasulullah, utusan Allah. Gitu kan? Sampai hari ini kalau ada orang ngaku nabi saja, itu nggak mungkin langsung dipercaya. Pasti disuruh minta apa? Buktinya mana dong? Ngaku-ngaku nabi. Nabi SAW waktu umur 40 tahun ngaku nabi. Orang kafir Quraisy minta bukti nggak? Minta bukti. Jadi orang beriman itu saat percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu bukan bebek, bukan beo, tapi mereka punya bukti yang kuat sekali yang menyebabkan mereka, wah ini pasti utusan Allah. Nggak mungkin orang kayak gini kok dia ngaku-ngaku berdusta, karena mereka punya buktinya. Ini buktinya 1, 2, 3 seterusnya. Luar biasa. Tayyib. Yang ketiga yang harus kita yakini setelah tahu definisi wahyu itu, kita harus yakin bahwa Quran isinya petunjuk. Dan petunjuk itu basicnya adalah ilmu. Harus ilmu. Sehingga kalimat apapun dalam Quran, berita apapun, hukum tertentu, itu pasti ada ilmunya. Kalau kita nggak tahu ya mungkin kita yang kurang belajar. Karena ada dia kalangan manusia yang kemudian menganggap Quran itu hanya dongeng kan. Orang kafir dulu kan juga bilang asatirul awalin, Quran mah cuman cerita dongeng aja. Itu sengaja dibuat-buat biar orang rajin ibadah menyembah Allah. Kalau sudah yakin ada Allah, gak perlu baca Quran, bahkan gak perlu sholat. Udah yakin aja ada Allah. Lupa dia bahwa makhluk terkutuk di dunia ini. Kita tahu siapa makhluk terkutuk? Iblis. Iblis kenal Allah enggak? Kenal sekali. Bahkan diskusi, bahkan minta request agar umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Tapi iblis beriman enggak? Enggak beriman. Jadi hanya pengetahuan, mengakui Allah itu sebagai pencipta enggak cukup untuk melindungi kita dari api neraka. Apa kemudian yang bisa melindungi kita dari api neraka? Tunduk aturan, taat sama aturan Allah, baru kita disebut sebagai orang beriman. Makanya ibadah itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga konsekuensinya adalah ritual, baik itu hati, lisan, dan juga perbuatan. Makanya iman seperti itu.
Iman gak bisa dipisah-pisah. Munculnya kelompok Khawarij Murji'ah karena mereka menganggap iman itu ya satu aja, gak bisa di banyak hal itu. Padahal keyakinan Ahlussunnah iman itu bermacam-macam. Dalam hadis disebutkan 70 sekian cabang gitu kan. Baik. 3 poin tadi, meyakini Allah Subhanahu wa taala, ada informasi dari Allah yang ingin dikabarkan kepada umat manusia dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Yang kedua, meyakini adanya seorang nabi. Yang ketiga, yakin bahwa isi Quran itu penuh dengan ilmu dan hidayah. Lah anak muda sekarang kan nggak sampai ke keyakinan ini, nggak sampai. Mereka sekolah dalam lembaga yang dari awal sudah sekuler. Yang dari awal sudah tidak mau bawa-bawa agama masuk ke dalam kelasnya. Sehingga saat mereka lulus, wajar saja mereka lebih rajin baca buku-buku tulisan manusia. Baca Quran sana. Aduh, pentingnya apa sih baca Quran gitu kan? Bahkan sekedar mencari hiburan, novel lebih minat mereka. Tulisannya Terelie mungkin ya, yang viral. Wah, enakan baca Terelie kan. Baca Quran udah gak ngerti bahasanya, isinya mikir lagi. Padahal luar biasa. Isi Quran itu dari 14 abad yang lalu Allah abadikan sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk agar orang-orang jadi bertakwa. Lanjut ya. Dari sini kita bisa tadaburi surat Yunus ayat 2. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum. Ini surat Yunus ayat 2. Apakah manusia itu heran saat saya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada manusia? Kan ada yang enggak terima. Loh, kenapa yang rasulnya kok itu versi itu Arab? Misalkan, kenapa enggak Allah aja langsung ngomong ke kita? Kok pakai utusan-utusan segala? Itu yang Allah gugat di surat Yunus ini. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum. Manusia itu kenapa kok heran? Saya kasih wahyu ke salah satu di antara mereka. Kenapa heran? Toh juga mereka kalau saya omong langsung juga enggak mungkin semuanya mampu. Tayyib. Poin yang kedua. Masih ada waktu? Masih ya? Masih. Sekarang bagaimana wahyu itu bisa sampai kepada manusia? Kan kita sudah bilang bahwa Allah punya informasi itu kita sebut wahyu. Wahyu ini Allah berikan kepada manusia pilihan. Ada berapa totalnya? Ada 124.000 para nabi, ada 313 rasul. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi itu kan buat dia sendiri. Kalau rasul ada perintah untuk tablik, mubalik kan, untuk dakwah. Terus dari 313 rasul itu kita paling tahu berapa? 25 kan? 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul itu kita paling kenal dengan ulul azmi. Ya enggak? Yang ada 5. Siapa aja itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Saya ragu loh kalau mau nanya hal ini kepada anak-anak SD sekarang. Padahal dulu zaman kita SD kayak gini mah, kayak hafalan Al-Fatihah langsung keluar bisa. Soalnya kenapa? Hari ini anak-anak kita tanya rukun iman berapa, rukun Islam berapa, bingung mereka jawab. Berapa ya? Kayaknya gitu. Ya Allah, kok ada degradasi gitu loh. Ini kenapa? Kenapa kemudian semakin mundur? Jawabannya tanggung jawab kita sebagai orang tua berarti. Kalau dulu orang tua kita nggak se-effort ini buat ngajarin rukun iman, rukun Islam. Karena lingkungannya maksa anak-anak untuk tumbuh dalam naungan Islam. Tapi hari ini kalau orang tua kemudian juga pasrah aja, udahlah Ustaz nanti juga ngerti sendiri. Ya kalau ngerti alhamdulillah, cuman coba tanya dulu. Kalau nggak ngerti kan kasihan. Jadi semoga kita orang tua Allah berikan kemampuan yang cukup untuk ngajarin anak-anak kita. Saya lagi rencana susun materi tentang menjawab pertanyaan anak-anak tentang rukun iman.
tentang rukun iman. Kayak sederhana kayak tadi anak nanya, ayah ibu, Allah itu bentuknya kayak apa sih, kayak manusia enggak gitu. Ayah ibu, yang menciptakan Allah siapa sih gitu lah. Itu hal-hal mendasar, kalau orang tua nggak bisa jawab, waduh kasihan juga anak mau kemana? Mau buka YouTube? Banyakan mana akun ustadz apa akun ateis? Akun nyari duit semua itu. Minim, sangat minim ustadz yang kemudian bisa fokus terus melatih kecuali punya tim kan. Oke, kita lanjutkan. Poin kedua, bagaimana wahyu itu kemudian sampai kepada seorang manusia. Oke, dari sini panjenengan perlu tahu ya bahwa wahyu itu tidak selamanya kepada seorang nabi. Ini secara istilah yang sudah dikukuhkan para ulama. Ada wahyu yang kemudian sifatnya itu berupa insting seperti hewan. Di dalam Al-Quran di surat An-Nahl. An-Nahl itu kan artinya lebah kan? Saat Allah berfirman di ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan Allah wahyukan kepada lebah-lebah itu untuk buat sarang di pegunungan, kemudian di mana? Di pohon-pohon ya yang bisa dijadikan sarang lebah. Kalimat yang Allah pakai adalah Allah wahyukan. Jadi wahyu di sini maknanya adalah insting yang Allah berikan kepada hewan. Jadi wahyu secara terminologi yaitu mungkin banyak versinya sesuai dengan konteks dari teks itu. Tapi wahyu yang kita bicara secara spesifik Al-Quran dan wahyu ini maksudnya adalah apa? Informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang nabi. Bagaimana bisa sampai kepada seorang nabi? Jawabannya itu dengan dua cara. Satu, dengan yang namanya perantara. Yang kedua, tanpa perantara. Kita bicara yang tanpa perantara dulu. Kalau tanpa perantara ini, bentuknya bisa berupa mimpi yang benar. Satu, mimpi ya. Apa dalilnya? Kisah Nabi Ibrahim saat dapat mimpi nyembelih Ismail anaknya. Kenapa Nabi Ibrahim mimpi terus bangun-bangun terus nyembelih anaknya? Karena apa? Mimpi bagi seorang nabi adalah wahyu. Itu maksudnya. Kalau bukan wahyu kan ya ngawur juga. Mimpi apa terus dilakoni kan ngawur juga. Tapi karena dia nabi, makanya mimpinya adalah wahyu. Yang kedua, berkomunikasi langsung dari belakang penghalang. Penghalang ini kita sebut hijab. Ini yang kemudian ditafsirkan para ulama saat Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang kita pahami saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mimpi kalau nggak langsung ngobrol tapi dari belakang hijab. Mimpi seperti Nabi Ibrahim, ngobrol langsung seperti Nabi Musa alaihissalam. Quran ada nggak yang kayak gini? Pertanyaan ini butuh jawaban. Ada nggak Nabi mimpi? Oh ada mimpi nih. Quran katanya begini, tulis masuk Quran. Ada nggak? Nggak ada. Quran nggak ada kayak gini. Jadi nggak ada celah orang bilang itu cuma mimpi, nggak bisa. Walaupun mimpi seorang nabi itu wahyu beneran. Nabi Ibrahim aja mimpi nyembelih beneran nyembelih dia, nggak main-main. Tapi Al-Quran nggak datang dari kayak ginian. Biar apa? Biar nggak ada celah orang-orang yang menggugat itu bilang kalau ini mimpi. Namanya juga mimpi kan, halusinasi gitu kan. Yang kedua tadi, ada nggak Quran yang versi yang kedua langsung saat Nabi SAW Mi'raj itu kan turun perintah sholat. Ada nggak ayat Quran dari situ? Nggak ada, jawabannya nggak ada. Jadi Quran nggak ada yang nomor 1, nggak ada yang lewat nomor 2. Yang ketiga ini masuk kategori apa? Lewat perantara.
Lewat perantara inilah yang kemudian Al-Quran satu-satunya jalur turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah lewat jalur perantara ini. Keadaannya ada dua juga. Satu, bentuknya bisa berupa gemerincing bel, seperti ya. Karena dalam hadis Aisyah di kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW itu ditanya sama sahabat. Ada yang kepo juga ternyata. Ya Rasulullah, panjenengan dapat wahyu itu gimana toh? Rasanya gimana sih? Ada juga yang nanya kayak gitu. Kata Nabi SAW, datang kepada saya wahyu itu terkadang seperti gemerincing suara bel. Jaros itu apa? Bel ya, bel. Lonceng betul. Bel itu kok terlalu modern ya, lonceng. Gemerincing lonceng itu. Dan kata Nabi, dan ini kondisi yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena kalau seperti suara yang diilhamkan, itu kan berarti malaikat Jibril tetap malaikat. Tayyib, kemudian Nabi SAW tetap manusia. Ini dua alam yang berbeda. Saat Jibril malaikat ingin menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW harus menyiapkan dirinya. Bahkan suatu ketika Ibunda Aisyah itu menyaksikan ya, saat turun dengan kondisi pertama ini, Nabi SAW itu sampai gua bios. Padahal waktu itu lagi dingin-dinginnya cuaca. Masya Allah, berat sekali. Bayangan seperti ini panjenengan tanya sama ibu-ibu waktu mau melahirkan, gimana rasanya? Cuaca sedingin apapun, kondisi yang di luar kontrol seorang ibu, entah anaknya selamat, entah dianya juga selamat, atau semuanya gimana, gak ada yang tahu. Wah, mandi keringat itu. Karena kondisi yang sangat berat sekali. Bahkan suatu ketika Nabi SAW itu saat wahyu turun, pernah pahanya ditopangkan di atas paha sahabat yang lain. Kata sahabat itu, rasanya paha saya mau patah. Saking beratnya kondisi waktu wahyu itu turun. Jadi di dalam Al-Quran, misalkan surat Al-Muzammil, ya yuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Banyak-banyak tahajud karena nanti kamu akan saya berikan sesuatu yang berat. Berat itu bukan cuma kontennya, luar biasa, materinya juga berat. Bayangin sampai kata sahabat itu pahanya mau patah loh. Itu berapa coba, berapa kilo coba. Cuaca dingin sampai gobios. Itu berat, materinya berat, tanggung jawabnya berat juga nanti nyampaikannya. Luar biasa. Dan nanti kita akan dapati ya, Nabi SAW itu waktu awal-awal menerima wahyu oleh istrinya udah percaya Khadijah, karena riwayat hidupnya ini orang bukan kriminal. Ini pasti tandanya bagus. Tapi sama Khadijah radhiyallahu taala anha divalidasi, diverifikasi ke rahib yang namanya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah apa? Saya bacakan teksnya biar panjenengan tahu bahwa beban yang Allah berikan kepada para nabi itu enggak sembarangan. Setelah para nabi yang melanjutkan bebannya siapa? Para ulama. Bebannya itu enggak ringan. Saya bacakan. Ceritanya Waraqah saat diceritakan Khadijah kisah Nabi pertama kali dapat wahyu di gua Hira. Tayyib. Kata Waraqah, hadza huwan namus alladzi anzalahu Allahu ala Musa. Yang datang ke kamu itu malaikat, sebagaimana malaikat dulu datang ke Nabi Musa. Nah, ini membuktikan bahwa kamu nabi, sudah diverifikasi oleh ahli ilmu waktu itu pendetanya Waraqah. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumaka. Ya Allah, bukan bahasa kita ya, seandainya saja saya masih hidup, nanti kalau kaummu akan mengusir kamu dari kampungmu. Kata Nabi Muhammad SAW,
amukhrijiyahum, apa benar-benar kaumku, saudaraku, pak deku, pak lekku bakal ngusir aku? Kata Warokoh, na'am lam ya'ti ahadun qattu bibisli ma ji'ta bihi illa udhi. Pasti, karena gak ada orang yang dapat wahyu kayak kamu kecuali pasti dapat siksaan, dapat celaan, pasti diusir, pasti udah diusir. Luar biasa. Jadi konsekuensi ngaku nabi bakal diusir. Konsekuensi ngaku nabi bakal mungkin akan dibunuh. Konsekuensi ngaku nabi bukan hal sepele. Jadi ngaku nabi itu bukan kayak kita misalkan ngaku-ngaku apa, bukan. Ngaku nabi itu konsekuensinya nyawa, harta, keluarga, jabatan. Jadi ngaku nabi itu bukan hal sepele yang mau saya sampaikan. Makanya kalau disuruh milih, mau nggak ngaku-ngaku nabi? Ya nggak mau, nggak akan mau, karena bebannya sangat berat. Yang kedua dari wahyu itu datang lewat malaikat. Yang pertama lewat apa tadi? Seperti gemerincing lonceng. Yang kedua datangnya itu seperti malaikat Jibril datang, kemudian apa ya? Dalam wujud manusia. Kemudian apa? Menyampaikan wahyu. Kata para ulama, dan ini kondisi yang apa? Paling ringan. Kenapa? Karena malaikat Jibril sebagai malaikat itu sudah turun derajat. Maksudnya sudah wujudnya manusia dan sudah bisa interaksi. Taib. Dari sini kita kemudian akan merujuk kepada surat Asy-Syura ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka naliba syarin, tidak mungkin seorang manusia an yukallimahullah, dapat wahyu kecuali dari 3 cara. Illa wahyan, dapat wahyu, au miwarai hijabin, atau dari belakang hijab, au yursila rasulan fayuhya biidnihi mayasya, atau dikirimkannya seorang utusan malaikat." Ini rujukannya surat Asy-Syura ayat 51. Ini poin kedua. Masih ada waktu? Masih. Poin terakhir, saya mau bahas tentang beberapa syubhat yang kemudian dilontarkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya bahwa ini adalah firman Allah, Al-Quran, gak percaya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi orang kalau ngingkari Al-Quran, mengingkari, wah ini Quran beneran gak sih? Dia bisa jadi ngingkari 3 hal loh. Seperti tadi definisi yang kita sampaikan. Dia bisa jadi ngingkari adanya Tuhan. Dia ngingkari Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia mengingkari Quran itu isinya petunjuk. Makanya waktu suruh mimpin negara pakai Quran. Gak usah lah bawa-bawa agama. Suruh dagang pakai Quran. Aduh, emang bisa apa Quran? Emang ada ilmu marketingnya? Emang ada gini-gininya? Gak percaya. Ya karena ini landasan. Orang beriman saat pegang ini, sebodoh-bodohnya dia gak ngerti bahasa Arab, profesinya apapun, tetap baca Quran gitu loh. Tetap baca Quran. Karena dia yakin udah ini Quran pasti barokah gitu aja lah. Gampangnya. Nah ya bukan pertama lah. Secara umum saya gak akan nyebutin berpoin-poin. Satu saja yang kita singgung. Terkait apa? Perkataan orang-orang yang menggugat bahwa Quran ini bukan firman Allah dan mengatakan bahwa Quran itu jangan-jangan cuman apa? Karangannya Nabi Muhammad SAW. Dia buat-buat aja itu. Dia buat-buat aja. Di sini ada beberapa bukti. Pertama, saat orang kemudian menulis sesuatu, ngarang kitab misalkan, untuk dipuji-puji orang, karangannya ini nisbatnya ke siapa? Biar dapat popularitas. Kira-kira saya akan bilang ini tulisan saya atau ini tulisan anak saya? Biar saya terkenal. Tulisan saya kan? Ini tulisan saya nih, isinya luar biasa keren. Apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW? Ini firman Allah, bukan saya. Justru beliau gak nyari populer, gak nyari popularitas. Kalau beliau sekedar ingin terkenal, beliau bisa menisbatkan itu kepada dirinya. Dan sudah terbukti ada seperti hadis Nabi. Ini perkataan saya, tapi kalau ini firman Allah. Lanjut.
Pernah dalam perjalanan hidup Nabi SAW kejadian yang terkenal sebagai hadisul ifki. Ini masuk dalam materi sirah ya. Saya di Wonosobo baru di Armada dapat amanah ngaji sirah. Cuman saya kira pernah ya di sini ngaji sirah kan? Mas Dio pernah ya? Pernah. Enggak sama Ustadz siapa gitu pernah enggak? Pernah. Nggih, pernah kan? Jadi materi sirah itu termasuk materi paling dasar orang Islam. Nggak ngerti akidah, nggak ngerti fikih, nggak ngerti apa-apa. Sirah aja udah sirah. Kenapa? Sirah itu intinya prakteknya Quran ya sirah itu. Ya nggak? Di sirah Nabi SAW itu pernah kejadian istrinya dituduh berzina. Pernah dengar? Hadisul ifki. Orang munafik yang nuduh. Kejadiannya waktu mereka perjalanan ada perhiasan yang ketinggalan gitu kan. Kemudian ternyata ada tim penyapu dari rombongan yang kemudian bertemu. Akhirnya dituduhlah itu serong telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nabi SAW sebagai suaminya komentar apa? Panjenengan ingat? 1 bulan. 1 bulan wahyu gak turun. 1 bulan Nabi gak bisa bantah fitnah dari kaum munafik waktu itu. Itu siapa? Istri yang paling beliau cintai. Istrinya sendiri dituduh dia gak bisa ngapa-ngapain. Kalau Quran itu buatannya Nabi SAW, bisa gak Nabi buat? Bahwa istri saya gak begini gak begitu. 1 bulan loh, bayangin. Sebulan itu rasanya itu udah gimana itu, gak hidup gak mati itu. Istri difitnah melakukan perzinaan, kita suami gak bisa verifikasi, bener gak? Komentarnya Nabi Muhammad SAW kepada istrinya apa? Karena gak ada wahyu, gak punya bukti, istri juga ditanya menolak, tapi tuduhan datang dari mana-mana, netizen luar biasa. Kata Nabi SAW kepada istrinya, ama innahu balaghani kadza wa kadza. Saya dapat informasi begini begitu, tuduhan berzina. Fa in kunti bari'ah fasayubari'ukillah. Kalau engkau istriku benar-benar suci, Allah lah yang akan langsung mensucikan dirimu. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillah. Tapi kalau kamu benar melakukan dosa itu, tobat saja. Panjenengan gak mungkin bayangin, tanya ibu-ibu. Tanya ibu-ibu, Bu, panjenengan kalau ada yang tuduh, kemudian suami loh, sosok yang kita harap-harapkan yang dampingi bela kita, komentarnya cuma bisa gitu. Dek, kamu kalau memang suci ya pasti akan Allah turunkan wahyu. Cuman kalau ini 1 bulan gak turun. Tapi kalau kamu emang dosa, tobat. Itu rasanya gimana coba istri? Wow, itu luar biasa. Dan terbukti di situ Nabi Muhammad gak nulis sendiri Qurannya. Kalau mau nulis sendiri dari hari pertama juga udah dia tulis biar bubar itu yang kaum munafik itu. Banyak kisahnya seperti itu. Ini di dalam Quran ada 1 surat yang apa? Mencela ya, bukan mencela, apa ya? Menegur Nabi SAW saat berinteraksi dengan orang-orang pemuka Quraisy yang masih kafir, tapi memalingkan sahabatnya yang buta. Siapa? Surat apa? Abasa. 1 surat turun komplit menegur Nabi SAW. Kalau itu buatan sendiri, ngapain juga mau mempermalukan diri sendiri kan? Ya gak usah ada surat Abasa kalau nulis sendiri, ya gak? Tapi itu isinya langsung ditegur Nabi SAW. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam dan memalingkan sahabatmu yang beriman? Kenapa kamu lebih senang duduk sama kafir yang kaya, yang lebih populer? Kenapa gak senang datang ke pengajian bareng Mas Dio? Gak terkenal ya? Kenapa gak senang ikut ngaji Quran? Lebih senang ini dan itu. Abasa wa tawalla, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Quran itu bukan buatan Nabi SAW. Apalagi terakhir soal berita umat terdahulu dan berita prediksi sesuatu yang akan datang. Di Quran ada nggak? Ada di Quran. Gampang aja, misalkan terkait masa lalu, cerita Nabi Nuh yang dakwahnya apa? Sampai angka loh disebutin.
khamsina alfasa yang Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya alfasanatin illa khamsina sana. Sebentar, saya carikan. Saya lupa ayatnya. Cerita tentang angka ya. Ini sampai ke nyebutin angka. Tayyib, Nabi Nuh yang dikirim, ini surat Al-Ankabut ayat 14. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Nabi SAW sampai nyebut angka. Ini kan kalau kepleset dikitnya langsung dibantah Quran. Wah itu kan keliru. Ya enggak? Tapi itu persis seperti itu. Termasuk juga Ashabul Kahfi kan? Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Di kitab Ahlu Kitab orang Yahudi ada keterangannya 300 tahun. Bedanya apa? 300 tahun ini tahun Samsiah Masehi. Kalau 309 tahun ini tahun Hijriah. Emang selisihnya 9 tahun. Makanya kalau pakai Hijriah 309 tahun. Persis angkanya. Itu kalau kepleset dikit langsung dibantah semua isi Quran. Luar biasa. Termasuk surat pendek, misalkan kisah Abu Lahab. Tabat yada abi lahabiu watab. Luar biasa. Itu langsung divonis Abu Lahab kafir. Abu Lahab masih hidup enggak? Masih hidup. Kalau nyatanya Abu Lahab bilang, enggak, saya masuk Islam. Gagal enggak? Runtuh enggak itu Qurannya? Langsung dibilang itu kan Quran bohong kan? Kata Quran saya kafir nih, saya masuk Islam. Nyatanya Abu Lahab sampai mati kafir. Itu kan prediksi masa depan. Luar biasa. Itu yang membuktikan Quran itu bukan buatan Nabi SAW. Dan ilmu-ilmu seperti ini, ya ini kita pelajari di sini di Ulumul Quran. Di pengajian lain mungkin sedikit disinggung, tapi kan tentu tidak sistematis. Panjenengan nggak akan dapat pondasinya secara utuh. Tapi kalau dari awal kita kaji dengan sistematis, dengan rujukan kitab yang ada, panjenengan jadi tahu dari definisi pertama ayat Quran yang menguatkan, turunan dari definisi apa keyakinan yang harus kita bangun, kemudian syubhat golongan orang kafir saat menuduh Quran begini dan begini, sangat mudah kita jawab kalau memang pondasinya kuat gitu. Jadi memang tuntutan di akhir zaman saat kita sama-sama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, lindungi kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu bukan cuman sekedar dididik, misalkan gimana hidup, cari makan, berumah tangga, bukan, tapi juga ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar, rukun iman, rukun Islam, menjaga keikhlasan, ya. Itu perlu diajarkan. Terakhir, saya tutup dengan tadi komentar, orang udah ke bulan, ngapain belajar Islam? Orang Jepang udah buat robot, sudah muncul EA, sudah ada artificial intelligence, otak buatan, ada ChatGPT. Masih aja baca Quran, masih aja datang ke pengajian. Kan kalau nggak tahu tulis ada di ChatGPT kan. Sekarang di WA ada Meta. Ada tanya aja Mbak Meta. Mbak, ulumul Quran apa sih isinya? Dijelasin semua, lebih komplit mungkin dari apa yang saya jelaskan. Tapi bukan itu. Ada sisi ibadah saat sama-sama kita kumpul di sini. Ada sisi silaturahim, ada sisi kita menjaga ukhuwah. Dan luar biasa banyak sekali fadilahnya yang tidak bisa digantikan dengan robot itu. Gak bisa. Syekh Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Utsaimin ya, yang terkenal dengan Syekh Al-Utsaimin. Beliau itu di masjid punya pengajian di Haram kan. Kemudian pengajiannya di pojokan belakang, biasa itu di Timur Tengah, di luar negeri, Arab Saudi dan sekitarnya. Ngaji itu karena
orang alimnya banyak gitu ya. Jadi satu masjid itu udah dipakai aja bareng-bareng. Jadi bukan pengajian umum pakai speaker, enggak, masing-masing ngelingkar. Yang pernah haji dan umroh kan kelihatan juga kan ada lingkaran-lingkaran majelis taklim. Sama, suatu ketika ada orang datang ngelewatin kan ke pintu keluar. Lagi pengajian Sahih Bukhari. Masya Allah, kapan kita bisa ngaji Sahih Bukhari? Cuman ya sesuai kebutuhan. Ngaji Sahih Bukhari. Kemudian dia bilang, orang udah ke bulan kalian masih ngaji Sahih Bukhari. Itu biasa orang Arab itu, yang kurang ajar itu biasa. Orang Indonesia kan nggak mungkin kayak gitu, kurang nggak punya etika lah kayak gitu. Maunya datang-datang ke masjid, wah di alun-alun ada ini, kalian kok malah di sini, kan nggak mungkin. Jadi di Arab banyak kayak gitu orang-orang yang spontan kayak gitu. Emang budayanya seperti itu. Cuman kata Syekh Utsaimin ngomentari kan, orang udah ke bulan, kok kamu masih baca kitab aja sih, masih majelis taklim di masjid? Kata Syekh Utsaimin, orang pergi ke bulan dengan perselisihan yang ada ya. Tanya aja, lihat lembaga survei. Orang Amerika berapa persen yang percaya mereka udah ke bulan? Coba buka. Nggak ada 100%. Tapi jenengan termasuk yang yakin nggak? Bebas ya itu. Orang pergi ke bulan, itu artinya apa? Manusia pergi ke bulan. Makhluk pergi ke makhluk. Kata Syekh Utsaimin, makhluk pergi ke makhluk mah biasa. Kamu manusia jalan-jalan ke Mekah Madinah biasa. Kita ngaji Sahih Bukhari, ngaji Ulumul Quran. Ini kita kemana ini? Kita ke Allah. Jadi ini makhluk pergi ke Khalik. Makhluk yang diciptakan pergi kepada yang menciptakan. Ini yang luar biasa. Sudah kayak gitu, saya lihat kamu ini orang-orangnya nelongso. Kasian, kenapa? Kamu nggak ke bulan, nggak duduk juga majelis taklim gitu loh. Kamu sana juga enggak, sini juga enggak. Kenapa nggak duduk aja sama kita? Itu komentarnya Syekh Utsaimin. Saat dikomentari orang udah ke bulan kok kita masih ngaji Sahih Bukhari. Dan urutannya masih banyak tentang kenapa orang itu kok lebih tertarik ngejar dunianya daripada ngejar akhiratnya. Padahal kita tahu sama-sama yakin betul bahwa kehidupan akhirat lebih abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman Islam kita, berikan istiqomah, Allah berikan keikhlasan dalam setiap langkah perbuatan kita, perkataan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta nalqaq. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa khtim lana biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baiknya datang dari kitab yang kita kaji. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.